Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Hari ini kita akan masuk ke materi pembuatan batik khas Kalimantan Tengah, yaitu untuk mengisi kegiatan proyek P5. Nah, di sini kita akan membuat hasil budaya yang sesuai dengan khas daerah kita di Kalimantan Tengah. Jadi Bapak kemarin mengambil pembuatan batik khas ini untuk kita buat ke dalam video pembelajarannya. Kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana cara-cara membuat batik khas Kalteng ini. Kemudian yang kedua nanti kita membuat pola, dan yang ketiganya kita menerapkan membuat sampai tahap penyelesaian atau finalnya. Yang pertama kita akan lihat alat dan bahan kita. Nanti kita akan dibantu oleh Ibu Mida yang paling mahir di sini, dan kerjasama juga dengan guru-guru lainnya. Silahkan diklik Bu. Nah, ini sesi persiapan. Ada beberapa alat dan bahan yang kita siapkan. Yang pertama itu peralatan canting. Ini yang disebut canting untuk menulis warna batik nanti. Nah, ini canting alatnya, bisa dibaca di situ alat pokok untuk pembuatan batik yang digunakan untuk menggambar lilin malam pada kain sampai membentuk pola. Itu kita sudah pesan kemarin, mudah-mudahan cepat datang Bu ya. Kemudian lanjut, ada wajan dan kompor. Wajan itu tempat untuk memanaskan lilin supaya mencair lilin malamnya itu. Kemudian kompor itu dibutuhkan untuk alat pembakaran supaya wajannya panas. Itu bisa kita baca di situ ya. Lanjut. Berikutnya ada gawangan. Bisa kita lihat di situ. Untuk meletakkan kain yang akan digambar motif batiknya. Itu beberapa contoh gawangan. Bisa terbuat dari kayu atau bambu. Nanti kita persiapkan. Berikutnya pensil. Nah, pensil digunakan untuk pertama-tama itu menggambar motifnya. Nah, di sini nanti kita menggambar motifnya itu motif ukiran khas Kalimantan Tengah atau khas Dayak. Tapi nanti anak-anak pada waktu prakteknya bisa juga, misalnya Indra ya dari NTT ya, itu bisa saja menggunakan membuat contoh dari motif NTT. Seharusnya juga ada yang dari daerah lain, nggak ada lagi. Oh ya, jadi ya, jadi bisa motif, jadi Flores ya, NTT juga, berarti sama mereka dua kerja sama satu nanti. Kita coba motif selain motif Dayak, motif NTT juga. Berikutnya kain itu kain katun atau jenis lainnya yang sesuai. Umumnya warna putih ya mudah ya. Warna dasar dulu. Lanjut. Ada pewarna, itu gambar perwarna. Nanti dibantu oleh Bu Mida yang menjelaskan bahan-bahan ini. Kemudian lanjut Bu. Kemudian lilin, itu lilinnya yang akan kita gunakan. Bahannya gondorekum, lemak minyak kelapa serta lilin. Ya. Lanjut. Nah, ini teknik pembuatan batik dibagi menjadi 3: batik tulis, batik cap, serta batik kombinasi. Sesuai perkembangan zaman banyak sih, cuman kita nanti memilih itu batik tulis. Kenapa memilih batik tulis? Supaya kita itu mempunyai proses ya. Prosesnya itu manual. Batik tulis itu lebih manual ya. Membutuhkan keterampilan kita. Ada sebenarnya lebih mudah, ada batik cetak mudah,
tapi batik cap, tapi itu prosesnya kurang kita kurang menghayati dan kurang menerapkan prosesnya nanti. Kalau batik tulis kita ada prosesnya, mulai dari menggambar dari pensil tadi. Lanjut. Nah, ini teknik tulis adalah teknik pembuatan batik yang dilakukan dengan menggunakan canting untuk melukiskan lilin malam pada kain. Dibanding teknik lainnya, teknik tulis membutuhkan waktu lebih lama, ketelitian, kesabaran, keahlian serta pengalaman. Nah, memang itu tantangannya. Tetapi kita mencoba mempraktekannya pada kain-kain yang lebih kecil aja, atau bahan-bahan yang lebih kecil. Kita mau buat apa nanti? Misalnya satu tangan kan, mana tadi contohnya punya ibu tadi. Nah, seperti ini contoh yang dibuat oleh Ibu Mida dan teman-teman. Ya, kira-kira bisa ya? Kita praktikkan nanti. Lanjut. Bagi masyarakat Kalimantan Tengah, kain batik benang bintik motif khas suku Dayak sudah tidak asing lagi. Karena kain batik Indonesia punya ini merupakan kain khas bumi Tambun Bungai. Kain batik dengan motif benang bintik ini sudah resmi menjadi baju seragam yang dikenakan oleh pegawai negeri sipil maupun beberapa kantor perusahaan swasta. Bahkan juga menjadi salah satu baju seragam para pelajar di Kalimantan Tengah. Benang bintik sendiri punya ciri khas gambar masing-masing pada tema cetakannya, sehingga terlihat indah. Ada gambar motif umpah betang yang bermakna falsafah kebersamaan dan kerukunan dalam kehidupan. Motif mandau yang merupakan senjata khas orang Dayak. Tameng atau perisai, hingga gambar pohon batang garing atau pohon kehidupan. Bagi masyarakat yang ingin tahu bagaimana cara pembuatan kain batik benang bintik Indonesia punya ini, dapat melihat secara langsung proses pembuatannya di Rumah Industri Pembuatan Kain Batik Benang Bintik khas Kalimantan Tengah, Paramita, yang terletak di Jalan Badak Ujung, Kota Palangkaraya. Terdapat belasan karyawan yang bekerja untuk membuat kain batik benang bintik dengan berbagai motif khas Kalimantan Tengah. Proses pembuatan diawali dengan mencetak dasar motif awal yang dicetak menggunakan cetakan yang sudah dipanaskan di atas loyang yang mengandung lilin dan pewarna dasar. Setelah selesai proses pencetakan, kemudian masuk ke proses pewarnaan pola cetakan yang dikerjakan secara manual oleh tangan-tangan terampil dan kreatif. Dengan teliti satu persatu pola cetakan dilakukan pewarnaan untuk memunculkan motif dalam kain tersebut. Dan motif batang garing menjadi motif yang paling banyak dipesan oleh para pelanggan. Keunikan dari kain batik Indonesia punya khas Kalimantan Tengah ini adalah corak warnanya yang tergolong dalam warna-warna berani, yang mengusung tema warna 5 bah, yaitu bah putih, bah handam, bah bilem, bah hijau, dan bah henda. Yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia yakni warna putih, merah, hitam, hijau, dan kuning. Dalam satu hari, rumah industri ini mampu memproduksi kain batik mencapai 50 lembar kain dengan ukuran 1 meter 50 cm kali 2 meter. Ya. Yang berikut ini pembuatan batik, tapi ini umumnya di Jawa ya Bu ya. Tapi bisa kita ambil sebagai contoh, nanti kita mempraktikkannya. Silahkan kita tonton video berikut. Berikut ini adalah tahapan membuat batik tulis yang berhasil dirangkum untuk Sobat Budaya Indonesia. Tahap pertama disebut nyungging. Tahap kedua adalah japlak atau jiplak. Tahap ketiga disebut ngelowong. Tahap keempat adalah nyiseni. Tahap kelima disebut nyolet. Tahap ketujuh adalah ngelir. Tahap kedelapan disebut ngelorot. Tahap kesembilan adalah ngerentesi. Tahap ke-10 disebut nyumri. Tahap ke-11 adalah nyoja.
Tahapan ke-12 adalah ngelorot, merupakan proses terakhir dalam meluruhkan lilin malam dengan menggunakan air mendidih. Nanti lebih banyak Bu Wida nanti yang memberi kita panduan. Nah, selamat siang ya anak-anak. Tadi itu sudah kalian tonton salah satu beberapa video ya. Jadi nanti kami dengan Pak Yapet dengan kalian akan mempraktekkan pembuatan batik tulisnya. Nanti kalian dipandu oleh Ibu. Tadi bahan-bahannya sudah dijelaskan semua ya. Jadi Ibu harap nanti saat praktek kalian menyimak dengan baik ya. Mungkin dari ini ada mungkin yang ditanyakan. Ya Bu, saya mau bertanya, kan rencananya kita ini mau buat batik kalteng ya, tapi ngambil yang ciri khas dari Gunung Mas. Maksudnya yang ciri khas dari Gunung Mas itu kita ngambil yang gimana gitu, apakah dari objek-objek yang ada di Gunung Mas atau apa gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya Maida. Ya benar ya, ciri khas itu maksudnya ciri khusus yang ada di daerah kita. Tadi sudah kalian tonton tuh ada salah satunya apa itu? Batang garing. Nah tuh batang garing ini mungkin itu ciri di daerah kita Kalimantan Tengah. Sedangkan kita ini kan di Kabupaten Gunung Mas, kita cari ciri khas kita di sini bisa berupa objek atau di sini kita ada betang ya, betang toyoy. Kita cari lagi, misalnya kita di sini ada air terjun Batu Masur. Itu ciri khas yang ada di Kabupaten Gunung Masnya. Terima kasih Bu Wida sudah membantu saya untuk menjelaskan. Mungkin anak-anak masih ada yang mau ditanyakan mengenai pembuatan batik ini, silahkan. Ada Pak. Iya silahkan. Apakah bahan-bahannya mudah untuk didapatkan di daerah sekitar Kalimantan Tengah atau Gunung Mas Pak? Untuk bahan-bahan sebagian itu memang mudah kita dapatkan, misalnya seperti kain kan, kain dasar itu kita mudah didapat. Kalaupun kita kesulitan mendapatkan di Gunung Mas, kita bisa pesan dari Palangkaraya. Kemudian kalau seperti pewarna lilin itu Pesan dari Jawa. memesan dari Jawa Secara online bisa banyak. secara online. Kemarin kita sudah pesan dulu lah, Ya Cuma belum sampai. Belum sampai. nah, jadi kita menunggu dulu. Makanya yang kita laksanakan hari ini adalah kita mempelajari dulu materinya, teorinya bagaimana cara membuat batik asli. Pertemuan berikutnya kita akan membuat pola. Kalau seperti pensil itu mungkin banyak dari kita dapat, ya kan? Kain, pensil itu kita buat pola dulu. Untuk bahan itu saya dan Bu Wida dan pihak sekolah akan sediakan. Kita di sini belajar untuk mempraktikkannya. Kenapa kita praktikkan? Supaya banyak nanti generasi Gunung Mas itu bisa membuat batik khas Kalimantan Tengah, secara khusus juga batik khas Gunung Mas. Ibu Mina ada yang ingin ditambahkan? Ini anak-anak ya, salah satu motif yang ada di Gunung Mas ini bundaran Jalak ya. Nanti kita prakteknya, nanti kalian menggambar motif ini ya, ini ciri khas di Kabupaten Gunung Mas. Nah, itu aja Pak Yapet. Terima kasih Bu Mina ya. Motifnya bagus itu, bundaran Jalak bagus. Jadi kita perlu coba nanti pasang motif itu. Tapi kalian juga nanti explore. Siapa tahu ada gambar yang lebih cantik, yang cantik juga untuk kita praktikkan. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu pembuatan pola. Hari ini kegiatan kita tutup. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah meluangkan waktunya. Selamat siang. Ya.